Kami bersyukur untuk malam ini kembali kami ada di hadirat Tuhan yang kudus. Dan kami saat ini rindu masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan jamah, Tuhan siapkan hati kami. Kami mau menjadi seperti seorang murid. Kami duduk di kaki Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus ambil alih hambamu, ambil alih firman-Mu. Dan berkata-katalah malam ini lewat lidah mulut hambamu dan lewat firman. Dengan bahasa yang paling sederhana, biar kami dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Biar iman kami ditambahkan. Bahkan lewat iman kami boleh melihat terobosan-terobosan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, bahkan pemulihan atas hidup kami. Kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam ini. Shalom. Baik Saudara, kita malam ini akan merenungkan satu tema yang Tuhan kasih, yaitu apa kata Tuhan saja. Ya, apa kata Tuhan saja. Baik Saudara, kita akan buka Alkitab kita akan lihat dalam kitab Markus pasal yang kelima Saudara ya. Markus pasal yang kelima, kita akan lihat ayat 21. Ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Markus pasal 5 ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum,"
yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Baik, terima kasih. Saudara, di dalam pembacaan yang kita sudah baca bersama, kita melihat ada dua kisah yang luar biasa, di mana kita melihat, saudara, dari dua kisah ini satu kisah yang dahsyat. Kenapa? Karena kita lihat yang pertama, saudara, anak Yairus, kepala rumah ibadat, itu berarti seorang imam, saudara ya. Anak Yairus ini, saudara, dapat dikatakan hampir mati, ya. Berarti benar-benar sudah kondisi sangat parah. Kemudian, saudara, kita melihat juga ada perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Ya, ini juga sudah termasuk parah karena dikatakan 12 tahun pendarahan berarti sudah parah juga. Dan kita melihat mengalami kesembuhan. Jadi dalam kisah ini kita melihat, saudara, adanya mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan, baik kepada anaknya Yairus yang hampir mati, bahkan kalau kita lihat sampai mati sungguhan, sehingga Tuhan Yesus bangkitkan, dan juga dengan perempuan yang mengalami pendarahan, dan dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Nah, saudara, kita melihat, saudara, dari dua kisah ini, sebelum mereka mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus, kita melihat ada proses iman yang terjadi. Ya. Nah, saudara, ini juga proses yang kita akan hadapi dalam hidup kita. Pada waktu, saudara, kita mengalami masalah persoalan dalam hidup kita, pada waktu kita mungkin sedang sakit dan kita butuh kesembuhan, pada waktu kita, saudara, mengalami masalah ekonomi keuangan, ya, dan kita betul-betul membutuhkan mujizat keuangan, saudara, untuk menolong kita keluar dari masalah kita. Saudara, kita melihat ada proses, ya, ada proses iman di dalamnya, di mana proses iman ini memakan jangka waktu tertentu. Dan kita melihat ini juga yang terjadi, baik yang dialami oleh Yairus maupun yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan ini. Ada proses pergumulan dalam batin jiwa mereka yang mereka harus hadapi, harus mereka jalani, sampai akhirnya kita melihat mereka boleh mengalami kemenangan. Saudara, perhatikan, ya, kita melihat pada waktu Yairus datang, dikatakan oleh firman dia sujud menyembah kepada Yesus. Yesus waktu itu dengan rombongan baru mendarat, ya, di tepi danau. Jadi masih posisi di pinggir tepi danau, tapi kelihatannya orang banyak sudah mengetahui kedatangan Yesus. Dikatakan oleh firman, Yairus, saudara, dia tersungkur di depan kaki Yesus menyembah Yesus. Dan dia katakan apa di situ ayat 23? Dan memohon dengan sangat kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, inilah standar iman, ya, daripada Yairus, saudara. Saudara, kita ini punya level iman yang berbeda, punya standar iman yang berbeda. Nah, kita lihat di sini, saudara, Yairus sekalipun dia adalah seorang kepala rumah ibadat, berarti dia seorang imam, saudara. Dia punya level iman tertentu. Dia punya standar iman di sini. Standar imannya apa? Bahwa anaknya yang sakit hampir mati, dia sangat percaya Tuhan Yesus itu sanggup selamatkan, sanggup sembuhkan sehingga anaknya tidak jadi mati. Dia percaya itu, kesanggupan Tuhan Yesus. Tetapi dia berkata apa di sini? Ya, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, ini standar imannya dia. Level imannya, dia percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Cuma apa? Dia percaya Tuhan Yesus mesti datang dulu. Datang besuk ke rumahnya, tumpang tangan atas anaknya, sehingga anaknya yang sekarat ini, yang hampir mati, akan sembuh dan tetap hidup. Saudara, di sini kita belajar, saudara, ya, satu standar level iman.
Nah, saudara mau bangun standar level iman seperti apa? Untuk saudara mengalami mujizat daripada Tuhan. Nah, kita lihat ya. Pada waktu saudara Yairus ini punya standar iman, punya level iman, dan katakan dia punya iman seperti itu, ya, bahwa dia punya pengharapan dalam Tuhan Yesus sanggup dan bisa sembuhkan anaknya sehingga anaknya nggak jadi mati. Saudara, kita melihat itu ternyata tidak saat itu anaknya Yairus langsung sembuh. Nah, di sini ada proses sesuai dengan apa? Standar iman. Proses yang kita akan jalani dalam hidup kita itu sesuai dengan standar level iman yang jadi patokan kita. Ya, ukuran yang dipatok oleh Yairus bahwa Yesus mesti datang tumpang tangan baru anaknya sembuh. Dan kita melihat ya sesuai dengan standar yang dia pakai ukuran itu ya Yesus mesti datang. Nah, kita melihat saudara dalam perjalanan waktu Yesus menjawab, "Iya, aku datang." Ya. Apa yang terjadi? Itu saudara ada tantangan, ada pergumulan batin iman yang pasti dihadapi oleh Yairus. Kenapa? Yang pertama saudara, ini manusia yang mengikuti ini mungkin ada ribuan orang berdesak-desakan. Otomatis saudara menyebabkan apa? Perjalanan Yesus dan Yairus ke rumahnya itu menjadi terganggu saudara, nggak bisa cepat. Ya, pasti saudara dalam hati Yairus, aduh nih orang-orang gimana sih? Ya, nggak tahu sini mendesak, mesti cepat, ini kok banyak lagi ngalangi jalan dan sebagainya. Ya, ini pergumulan yang terjadi. Ya, kadang-kadang kita pun mengalami seperti itu. Aduh, ini saya sudah butuh sekali Tuhan mujizat. Aku udah butuh sekarang. Tapi ini kok masih begini-begini dan sebagainya. Ya, kita lihat ini saudara ya. Dalam proses iman sampai mujizat terjadi itu ada tantangannya saudara. Ya, ada prosesnya di mana semua membutuhkan waktu saudara. Dan juga ada tantangan. Untuk apa? Tuhan izinkan terjadi itu untuk menguji iman kita. Dan kita lihat. Walaupun Yairus sudah berjalan bersama Yesus dan dia bisa lihat Yesus secara jasmani, ya bukan berarti semua selesai begitu aja. Ya, ada proses imannya, semua butuh waktu dan ada tantangannya. Dia harus berhadapan dengan orang yang begitu banyak mengganggu perjalanannya untuk secepatnya tiba di rumahnya supaya anaknya bisa sembuh. Kemudian saudara dalam perjalanan itu masih ada gangguan lagi. Gangguannya apa? Yaitu Yesus harus berhenti karena terjadi sesuatu dalam dirinya ya di mana kita tahu bersama inilah orang perempuan yang mengalami sakit pendarahan ya. Saudara bisa dengar suara saya? Bisa? Karena di sini hujan deras saudara, hujan deras ya. Dukung doa supaya internetnya lancar, listrik mau baik. Amin, amin. Ya. Amin. Nah, saudara, kita melihat ada tantangan ini, otomatis saudara waktu perjalanan jadi terhenti. Ya, kita tidak tahu berapa waktu Yesus harus berhenti untuk menangani orang yang sakit pendarahan ini. Mungkin aja 15 menit, mungkin aja lebih, saudara. Ya. Nah, ini yang terjadi ya dalam perjalanannya. Nah, saudara, kita melihat pada waktu Yesus sedang menangani orang yang sakit pendarahan ini dan memang dia mengalami kesembuhan, saudara, apa yang terjadi? Ya. Yairus yang sudah nggak betah, sudah nggak tahan karena anaknya sudah sekarat mau hampir mati, dia kan mau cepat-cepat Yesus nyampe di rumahnya. Ternyata apa? Ternyata saudara yang terjadi adalah dia dapat susulan dari rumah, ya. Dapat susulan ngomong apa? Ya. Di situ dikatakan ayat 35, ketika Yesus mau bicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ya. Ini tantangan yang dihadapi. Ya, dia sudah berharap-harap dia bisa cepat nyampe di rumah supaya Yesus bisa cepat sembuhkan anaknya. Ini ada halangan. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan terlambat. Kenapa? Anaknya sudah mati. Ya. Saudara, ini yang terjadi. Di mana saudara orang banyak itu ngomong, ya dari keluarganya itu yang datang itu,
ngomong, ngapain? Percuma, anakmu udah mati nih. Kita datang kasih berita. Nah saudara, ini yang kadang-kadang saudara terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kita lihat sikap Yesus apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saudara, dalam hal kita menantikan saudara kesembuhan, menantikan terobosan, mujizat pemulihan, ya, itu memang ada tantangannya. Ya. Dan saudara, di samping saudara berhadapan dengan tantangan waktu, di mana saudara merasa saudara sudah berdoa, kok Tuhan belum jawab, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Itu saudara merupakan satu ujian iman. Ya, apakah saudara dan saya masih tetap percaya nggak bahwa Tuhan sanggup dan mau menolong kita? Nah, kita sering saudara dalam menghadapi ya tantangan untuk kita mengalami kesembuhan, mujizat pertolongan Tuhan, ya, bukan hanya dilihat dari segi tantangan waktu yang mungkin agak lama, kita harap supaya cepat karena kondisi kita tambah hari tambah parah. Tapi saudara, kita juga berhadapan dengan apa? Tantangan dari orang sekitar kita yang sering bahkan tidak memberikan dukungan. Ya, kita lihat ini saudara yang dihadapi oleh Yairus kan seperti itu. Orang banyak itu kan tidak memberikan dukungan. Seharusnya mereka sudah tahu Yesus perlu cepat, ya mereka minggirlah, ya kasih jalan. Tapi kan mereka berdesak-desakan. Belum lagi menghadapi kenyataan yang tidak disengaja harus berhadapan dengan perempuan yang pendarahan yang membutuhkan penanganan sehingga terhalang Yesus sampai di rumahnya. Nah, yang parahnya saudara adalah tantangan-tantangan dari keluarga kita yang sekitarnya yang nggak mendukung. Ya, yaitu apa? Perkataan-perkataan mereka, saudara. Nah, ini yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tantangannya dari diri kita sendiri. Ya, dari pikiran kita sendiri ini, saudara. Kadang-kadang, saudara, pikiran kita ini tidak mendukung kita. Dan juga apa? Perkataan-perkataan orang yang masuk ke dalam pikiran kita. Saudara, kadang-kadang kita merasa kita sudah berusaha, saudara. Melakukan ini itu supaya kita katakanlah mengalami kesembuhan. Tapi katakan sampai hari ini misalnya kita berasa kita belum sembuh. Ya. Saudara, sering pikiran kita sendiri itu mengintimidasi kita. Ya. Seolah apa? Kita nggak ada harapan lagi. Seolah-olah apa yang kita lakukan semua percuma. Seolah-olah tidak ada jalan lagi. Seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada pertolongan lagi. Ini kadang yang kita hadapi. Di samping itu apa saudara? Ya, kita juga sering berhadapan dengan perkataan-perkataan orang. Ya, yang sama sekali nggak mendukung. Kalau kita sakit, perkataan-perkataan dokter itu seringkali tidak mendukung kita. Seringkali membuat kita down, membuat kita shock, membuat kita takut. Saudara, malam ini Tuhan mau katakan, tidak usah hiraukan semua pikiran-pikiran manusiawi kita. Amin. Tidak usah hiraukan perkataan, kata dokter, kata orang. Kita sudah hopeless lah, kita sudah nggak ada harapan, kita sudah nggak ada jalan keluar, kita nggak bisa sembuh, umur kita tinggal singkat, ya. Kita sudah miskin, ya tetap miskin, tidak ada jalan keluar, kita tidak ada kemajuan. Saudara, jangan hiraukan semua perkataan itu. Ya, kita harus tebas semua perkataan-perkataan yang muncul di dalam hati pikiran kita. Kita kebas semua dari hati pikiran kita dalam nama Yesus, saudara ya. Amin. Biar saudara kita ikut, ya. Kita hanya percaya apa kata Tuhan Yesus saja. Di situ dikatakan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah, ini jadi sikap kita, saudara. Kalau kita menghadapi tantangan seperti ini, tidak usah hiraukan omongan orang. Tidak usah hiraukan perkataan dokter. Hanya kita perlu hiraukan perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Perkataan firman. Karena perkataan firman itulah perkataan Tuhan. Makanya Yesus katakan,
jangan takut apa? Percaya saja. Ini perkataan Tuhan. Apapun masalah kesulitan yang saudara sedang hadapi saat ini, bagaimanapun kondisinya, Tuhan Yesus mau katakan malam ini, tidak usah takut, nak. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus apa? Sanggup menolong, mampu menolong, dan mau nolong kita. Ya, kalau kita sakit, saudara, Tuhan mau sembuhkan kita. Kalau kita mengalami masalah, Tuhan mau bikin mujizat dalam kehidupan kita. Ini yang kita harus pegang. Mungkin kita berkata, Pak Abraham, tapi gimana? Saya sudah berdoa sekian lama. Ya, saya sudah berusaha supaya sembuh, tapi belum sembuh. Bagaimana, Pak? Saya sudah berusaha untuk cari jalan keluar. Ya, untuk usaha saya sudah berdoa, tapi belum ada jawaban. Jangan berhenti percaya. Ini hanya soal ujian iman. Yes, Tuhan mau lihat haleluya. apakah kita mau tetap percaya, tetap beriman, atau undur dari iman. Saudara, dalam perjalanan hidup saya banyak mengalami hal seperti ini. Rasanya sudah berusaha mentok, rasanya sudah berdoa mentok, rasanya bahkan sudah berpuasa pun mentok. Tetapi saya berkeputusan, saya berkomitmen, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bukan cuma mampu menolong saya, Tuhan juga mau menolong saya. Nah, ini jadi prinsip kita, saudara. Haleluya. Ya, kadang-kadang saudara seperti itu. Kita rasanya sudah nggak ada tenaga, rasanya tidak ada kemampuan lagi untuk percaya. Tapi kita harus berani berkata-kata. Kadang-kadang kalau kita lihat perasaan kita ini udah nggak mood. Rasanya perasaan kita ini rasanya sudah berat untuk percaya. Mau beli rumah, kalau lihat gaji suami, mana bisa. Ya, kalau kita lihat income kita, ya mau bisa punya rumah sendiri, rasanya tidak mungkin. Nah, disinilah saudara kita mau belajar apa? Belajar memandang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan jangan takut, percaya saja. Karena apa, saudara? Tuhan itu punya 1001 macam untuk memberkati kita dalam keuangan. Tuhan itu 1001 macam bisa kasih berkat buat kita. Ya, bisa kasih kita rumah, bisa memberi apa yang jadi kebutuhan kita. Kita cuma diminta Tuhan apa? Percaya saja apa kata Tuhan. Jadi kalau saat ini kita lagi butuh rumah, kita kepingin punya rumah, tapi gaji rasanya tidak memungkinkan, dari segi income tidak memungkinkan, ngomong ke Tuhan, Tuhan, secara logika nggak bisa Tuhan. Rumah sudah mahal, gaji suami, penghasilan saya cuma segini. Tapi saya percaya Tuhan sanggup dan Tuhan mau kasih saya rumah. Ya, saya percaya Tuhan punya 1001 macam cara untuk mengirim berkat-berkat keuangan. Ketutup, Pak. Ketutup. Ya. Jadi kita, saudara, harus tetap percaya bahwa Tuhan punya 1001 macam cara yang sanggup memberikan kita rumah yang kita butuhkan. Amin. Memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Yang Tuhan tuntut itu apa? Tetap percaya, saudara. Selama kita masih bernapas, selama kita masih bisa bicara, kita harus tetap berkata, Tuhan, aku percaya. Tuhan mau memberi saya rumah sendiri. Saya nggak perlu kontrak-kontrak lagi terus. Aku percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Amin. Amin. Walaupun sekarang dokter berkata ini itu, aku tetap percaya apa kata Tuhan. Aku tetap percaya apa kata firman. Tuhan Yesus mau sembuhkan saya. Ya, saudara, ini harus jadi sikap kita. Saudara, kita lihat Yairus ini apa? Ini yang dituntut Tuhan dari Yairus sebenarnya dalam pergumulan batin dia. Ya, waktu dia dapat kabar dari keluarga, udahlah, nggak usah nyusahin guru, mesti jalan jauh-jauh ke rumahmu, anak udah mati. Nah, di situ apa? Yairus dituntut apa? Mau tetap jalan terus, mau tetap percaya Yesus bisa sembuhkan, bahkan bisa bangkitkan dari kematian atau tidak? Saya melihat, saudara, Yairus tetap komitmen apa? Mau tetap terus percaya. Karena kalau dia sudah nggak percaya, dia bisa terpengaruh kan? Oh gitu ya, aduh, udah kalau gitu guru nggak usah deh, sampai di sini aja lah. Guru nggak usah lanjutin, anak saya soalnya sudah mati, udah telat. Udah saya pulang sendiri aja, enggak, saudara.
Yairus selama dia ada bersama Tuhan Yesus, dia mau tetap komitmen, tetap percaya sampai akhir. Tetap percaya sampai kapan? Sampai dia lihat mujizat terjadi. Nah ini. Saudara, ini. Ya, kita harus tetap percaya sampai kapan? Sampai mujizat Tuhan terjadi. Karena Amen. saudara, mujizat Tuhan itu sering kelihatan telat. Ya, kelihatan terlambat dalam tanda petik. Tapi tidak pernah telat. Dari kacamata siapa? Kacamata Tuhan. Ya. Nah ini saudara. Ya. Jadi saudara, kita lihat bagaimana dengan Yairus ini. Ya. Dia betul-betul tetap komitmen mau percaya apa kata Tuhan saja. Tuhan Yesus bilang, ya, Tuhan Yesus dikatakan tidak menghiraukan perkataan mereka. Ya. Dengan kata lain, Tuhan juga ngomong ke Yairus, udah enggak usah perhatikan omongan mereka, enggak usah digubris, enggak usah direken. Kamu enggak usah takut, kamu percaya aja. Ya. Betul-betul Yesus mengatakan kepada Yairus, sudah kamu andalin saya. Ya, percaya aja ke saya. Saya sanggup tolong kamu dan saya mau nolong kamu. So, ini perlu jadi sikap iman kita. Ya, sikap iman kita. Nah, saudara, kita lihat, saudara, dalam peristiwa kedua ini kita melihat seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ini menarik, saudara, ya. Ya. Saudara, Yesus sebelumnya kenal enggak dengan perempuan yang sakit pendarahan ini? Enggak kenal, enggak tahu. Ya, dia enggak tahu. Nah, di sini dikatakan dia sudah, ayat 27, dia, yaitu perempuan ini, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. So, di sini kita lihat ya. Perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Artinya apa? Dia punya iman udah. Nah, yang menarik saudara, dia tentukan standar imannya. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari apa? Penyakit. Ya. Saudara, kita lihat ya. Ini standar iman yang berbeda. Saudara dan saya silakan mau tentukan standar iman yang bagaimana. Kalau Yairus, dia menentukan standar iman, Yesus datang, tumpang tangan, anakku sembuh. Ya, anakku tetap hidup. Perempuan yang sakit pendarahan, dia punya standar iman itu lebih tinggi. Ya. Dia menentukan standar iman yang lebih tinggi, level lebih tinggi. Dia nggak perlu Yesus tahu. Ya. Dia nggak perlu Yesus kenal dia. Dia nggak perlu Yesus tumpang tangan ke dia. Bagi dia nggak perlu Yesus bicara dengan dia. Dia justru yang menggerakkan imannya. Ya. Nah, ini dahsyat. Dia sendiri yang gerakkan iman. Dia katakan, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Ya. Kita lihat bedanya dengan Yairus. Yairus dia tunggu Yesus yang bertindak. Dia pasif aja nih. Beda dengan perempuan pendarahan, dia yang menggerakkan imannya. Dia yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Nah, makanya saudara, kita lihat. Siapa yang lebih cepat mengalami mujizat? Yairus kah atau perempuan yang sakit pendarahan ini? Ya. Perempuan sakit pendarahan ini lebih cepat, saudara. Ya. Yairus tunggu kesembuhan, tunggu mujizat anaknya lama banget. Karena dia sudah patok standar imannya, Yesus mesti datang tumpang tangan. Baru anaknya sembuh. Itu yang dia percaya seperti itu. Nah, perempuan sakit pendarahan tidak seperti itu. Dia yang gerakkan imannya, dia katakan, aku jamah aja jubah Yesus, aku yakin aku sembuh. Dan saudara perhatikan dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya. Nah, saudara, kita lompat kemudian di dalam ayat yang ke-34.
Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." So kita melihat ternyata ya, kalau kita mengaktifkan iman kita, sebagaimana perempuan yang pendarahan ini, itu saudara ternyata, itu secara otomatis bisa menarik kuasa Tuhan. Ya. Mujizat Tuhan itu langsung terjadi. Jadi saudara, kita ini menarik kuasa Tuhan itu dengan apa? Dengan iman kita. Ya. Pada waktu kita mengaktifkan iman kita, kita berkata, saya percaya, saya dalam seminggu ini, saya berdoa, berpuasa, mujizat Tuhan terjadi, ada terobosan dalam usaha saya. Itu jadi saudara. Ya. Jadi ternyata ini saudara, iman kita ini sangat menentukan. Maka Yesus katakan, pergilah dengan selamat, ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara, yang akan menyelamatkan kita itu siapa? Iman kita. Nah, di sini kita belajar, saudara. Saudara mau belajar seperti apa? Saudara dan saya ternyata yang menentukan. Kita mau standar iman seperti apa? Ya. Kalau kita sakit, mau tunggu hamba Tuhan benihin tupang tangan dulu, baru kita sembuh, atau bagaimana? Ya. Atau kita meyakini cukup saya berdoa, cukup saya ikut MDSB tiap hari, ya, dalam seminggu ini saya sembuh, saya pulih. Nah, kita yang tentukan, saudara. Nah, kita melihat di sini, ya, standar iman perempuan pendarahan ini lebih tinggi dari Yairus. Dia yang aktifkan imannya sendiri. Dia yang gerakkan imannya. Dia tidak perlu seperti Yairus yang menunggu Tuhan yang bertindak. Justru perempuan pendarahan ini yang mengaktifkan imannya, menggerakkan kuasa Tuhan yang bertindak. Jadi saudara, kita melihat bahwa ternyata iman kita itu sangat penting untuk kita tentukan levelnya. Ya, tentukan supaya kita punya level iman yang tinggi. Dan kita aktifkan itu. Karena saudara, secara otomatis waktu kita aktifkan iman itu, iman kita itu akan menarik kuasa Tuhan seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Karena itu saudara, kita mau belajar apa? Ya, kita belajar saudara. Kita cuma mau percaya apa kata Tuhan saja. Yairus, dia cuma percaya apa kata Tuhan Yesus saja. Dia nggak peduli lagi dengan omongan orang, anaknya sudah mati. Dan terbukti saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak permalukan, itu ya dan amin. Karena kita melihat di sini pada waktu Yairus sampai di rumahnya, memang kenyataannya apa? Anaknya udah mati. Ya, anaknya udah mati. Tetapi walaupun sudah mati, Tuhan Yesus sanggup bangkitkan. Jadi kita melihat di sini sudah tidak ada masalah yang kita hadapi dalam hidup kita yang terlalu berat untuk Tuhan. Ya, sebab segala sesuatu apa? Mungkin buat Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu berat buat Tuhan. Semua Tuhan sanggup dan Tuhan mau tolong kita. Saudara, kita melihat dalam kasus ini, Yairus pada minta tolong. Ya, Tuhan tidak ribet, saudara ya. Begitu Yairus sungkur minta tolong Yesus ke rumahnya, dia langsung. Ya, Yesus betul-betul begitu penuh dengan belas kasihan, begitu murah hati. Ya, senang sekali menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Dalam hal ini Yairus. Demikian juga saudara, orang perempuan yang sakit pendarahan ini. Ya. Tuhan Yesus dengan begitu gampangnya langsung berkata, ya, jadi seperti iman kamu. Nah, ini saudara penting sekali ya, bahwa iman kita ini ternyata sangat menentukan. Ya, apakah kita mengalami mujizat Tuhan atau tidak. Dan mari kita belajar menentukan level iman kita itu yang tinggi. Supaya nggak repot, nggak ribet saudara. Ya. Perempuan sakit pendarahan ini dia mengambil keputusan menentukan level iman yang tinggi. Cukup aku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Ya, saudara bisa tentukan.
Ya, aku percaya, aku doa puasa 3 hari, masalahku selesai, ada mujizat Tuhan. Kita yang tentukan. Kita yang tentukan, saudara. Bukan Tuhan yang tentukan, kita ternyata yang tentukan. Jadi apa yang kita hasilkan, ya, adalah saudara kalau kita percaya apa kata Tuhan dan kata firman. Dan kalau kita saudara menentukan level iman kita yang tinggi, sebagaimana kita lihat dari perempuan sakit perdarahan ini, maka apa? Kita akan mengalami yang namanya terobosan mujizat Tuhan. Kita lihat saudara, buat kita sekarang bagaimana Pak Ebron, ya. Kalau itu kan Yairus kan bisa lihat Tuhan Yesus secara fisik. Perempuan yang sakit pendarahan juga bisa lihat secara fisik. Nah, kalau kita seperti apa nih sekarang? Nah, saudara, kita belajar saudara dari siapa? Kita lihat saudara satu ayat lagi dalam kitab Matius saudara ya. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal 8 saudara, di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Matius 8 ayat 5 sampai ke-8. Saya akan baca. Matius 8 ayat 5 sampai 8. Ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohonkan padanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi sama seperti Yairus tuh ya. Tuhan bilang, "Oke, aku datang deh untuk nyembuhin anakmu." Nah, perhatikan saudara. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan, "Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya, saudara, ini menarik ya. Ini level iman daripada perwira ini lebih tinggi lagi daripada siapa? Daripada Yairus dan orang yang sakit, perempuan yang sakit pendarahan. Bagi dia, gak perlu Yesus datang, gak perlu Yesus tumpang tangan. Bahkan bagi perwira ini gak perlu juga dia jamah Yesus, gak perlu. Cukup dia apa? Cukup dia katakan satu kata, satu patah kata saja dari Yesus. Ya, cukup apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia cuma butuh satu kata firman daripada Tuhan yang jadi rema. Dia yakin hambanya sembuh. Nah, kita saudara harus niru iman yang seperti ini. Ya. Cukup satu patah kata firman yang jadi rema buat hidup kita. Yakin itu, pegang itu. Maka itu akan terjadi. Sehingga kita melihat saudara, Tuhan Yesus memang memuji saudara iman daripada perwira ini. Sehingga Yesus berkata apa? Dalam ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, saudara, bagi kita yang tidak lagi melihat Yesus hadir secara fisik, ya, ini cocok kita meneladani ukuran iman siapa? Ukuran iman daripada perwira ini. Ya, karena di tengah-tengah peribadatan kita, Tuhan Yesus hadir secara roh. Dengan mata jasmani kita nggak lihat. Walaupun ada yang secara mata roh bisa lihat. Nah, hal seperti ini saudara yang kita butuh apa? Kita cuma butuh sepatah kata firman dari Tuhan Yesus. Itu jadi rema buat kita. Sama seperti perwira. Ya. Sehingga tidak perlu Yesus besuk. Bahkan dia nggak perlu jamah Yesus. Nggak perlu Yesus tumbang tangan. Dia percaya satu kata firman dari Yesus itu menyembuhkan hambanya. So, malam ini saudara, mari kita punya level rohani, level iman seperti ini. Kita mau cukup satu patah kata saja dari Tuhan. Apa kata Tuhan kita percaya. Kita pegang itu. Sampai kita melihat kesembuhan, mujizat, terobosan terjadi. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Sekarang saudara, saya mau berdoa buat saudara yang sakit dulu ya. Bagi saudara yang sedang bergumulan dalam sakit penyakit, saudara mau setuju ya dengan saya,
kita mau sepakat, kita minta Tuhan sembuhkan. Tidak perlu Pak Hebron pergi tumpang tangan. Ya. Tapi Tuhan Yesus aja tumpang tangan, saudara sembuh malam ini. Amin. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Jadi seperti iman. Kalau malam ini sebagai hamba Tuhan saya berdoa saudara sembuh, dan saudara percaya Tuhan Yesus sembuhkan, menjawab doa kita bersama untuk kesembuhan saudara. Saudara sembuh gak? Amin. Sembuh, saudara. Ya. Nah, saudara yang sedang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit, saudara bisa angkat tangan. Kita akan sama-sama berdoa. Karena sama seperti ya, perwira itu cukup satu patah kata saja. Ya. Amin. Kita percaya saudara sembuh. Ya. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Silakan semua angkat tangan, kita berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, kami percaya firman-Mu. Karena firman adalah roh dan hidup, dan firman adalah Tuhan sendiri. Karena itu saat ini Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami memerintahkan segala sakit penyakit apapun yang ada di tubuh saudara-saudara kami. Baik Ibu Ruth, Tuhan, Ibu Elvi, bahkan yang lain-lainnya. Dalam nama Yesus, kami perintah segala sakit penyakit apapun enyah dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Dan kami berkata Tuhan kepada mereka semua yang saat ini mengangkat tangan. Ibu Shirley juga Tuhan, Wijaya, sembuh, pulih sempurna dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit. Ibu Lydia Atan semua sembuh dalam nama Yesus. Ibu Tresia sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kemudian Tuhan Ibu Ani Budiarti, dalam nama Yesus Tuhan sembuh dari semua sakit. Sembuh dari semua sakit. Saat ini malam ini Tuhan Yesus, Engkau yang tumpang tangan atas mereka satu persatu. Engkau yang jamah mereka. Dalam nama Yesus kami berkata, sembuhlah semua. Ibu Ruth Tuhan, Ibu Elvi, Ibu Lydia Atan, Liani Tuhan, Ibu Ani Budiarti, sembuh pulih dalam nama Yesus dari segala sakit penyakit, apapun penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saya melihat Tuhan angkat sakit penyakit juga Ibu Mervi, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit mereka. Pak Hermanto juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitnya Tuhan. Amin. Kau angkat segala sakit penyakitnya. Amin. Kami minta sembuh semua dalam nama Yesus. Amin. Sembuh semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kedua kita berdoa yang mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaannya. Yang pergumulan dalam usaha pekerjaan, saudara bisa berdoa. Kita berdoa ya. Bapak, Engkau lihat juga mereka yang mengangkat tangan yang mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaan keuangan. Terima kasih Tuhan. Engkau saat ini buka tingkap-tingkap langit di surga. Buka pintu-pintu surga. Dalam nama Yesus kami curahkan, kami lepaskan Tuhan. Berkat-berkat mujizat keuangan, usaha pekerjaan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan. Turun dalam nama Yesus. Atas Pak Chandra, Bu Tresia, Pak Hermanto, Ibu Indriati, Pak Kujusu Tuhan, Ibu Susan Tuhan di Bali, Ibu Ruth, Ibu Silviana, Pak David Tandiono, Pak Chandra Latif, Desi Pinontoan Tuhan. Oh Tuhan, Ibu Sintika, Ibu Leni Lesmana, Ibu Yulia Tuhan, Kristanti, Ibu Ika Vivian, Ibu Leni Wijaya, Pak Dwi Kris Tuhan, Ibu Lydia Atan, Frankie Waluko dan Pak Frankie Waluko Tuhan. Juga Ibu Nita Dato, Ibu Linda Panjaitan, Ibu Selmaini, Ibu Leli Tuhan. Ibu Maria Sulis Widya Tuhan, Yuliana Hamasia, Uraba Syikir, Pak Edward Tuhan. Oh Pak Daniel, Pak Joshua, Ibu Shanling Tuhan. Semua Bapak yang mengangkat tangan dalam nama Yesus Tuhan. Kami lepaskan mujizat terobosan dalam keuangan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya terjadi terobosan atas mereka satu persatu. Dalam nama Yesus. Tuhan katakan keuanganmu hari ke depan tidak akan lagi sama. Karena ada pintu-pintu berkat yang baru yang Tuhan bukakan. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk membawa berkat-berkat dalam usaha pekerjaan. Engkau akan melihat nanti ada terobosan-terobosan yang baru. Ada mujizat-mujizat baru yang selama ini kau tidak pernah alami. Engkau akan terima. Kami lepaskan mujizat-mujizat baru dalam keuangan. Dalam nama Yesus. Terjadi
Dalam nama Yesus turun. Dalam nama Yesus berkat-berkat keuangan, usaha pekerjaan, bahkan order-order berlimpah. Dalam nama Yesus mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Sekarang saya mau berdoa buat rumah tangga ya. Keluarga yang mengalami pergumulan masalah. Sudah bisa angkat. Saudara juga yang mungkin punya masalah dengan anak-anak. Pergumulan dengan anak-anak. Kita akan berdoa supaya Tuhan tolong. Yang lain diturunkan. Ya. Yang punya pergumulan dalam rumah tangga, keluarga, anak-anak semua. Supaya Tuhan tolong. Urabashikirabasangkarabasangka. Bapak Engkau juga melihat setiap keluarga demi keluarga. Mereka mengalami pergumulan dalam keluarga mereka. Mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak Tuhan. Dengan apapun yang terjadi. Baik Pak Chandra, Bu Tresia, Pak Hermanto Tuhan. Ibu Tuhan Rina. Juga Ibu Nyoman Tuhan. Ibu Sintika. Ibu Yulia Kristanti Tuhan. Ibu Leni Wijaya. Ibu Lydia Atan. Pak Bu Linda Panjaitan. Pak Edward Tuhan. Ibu Shanling. Ibu Astrid Tuhan. Oh Tuhan Yesus dengan Pak John Latuhar Hari, Ibu Liani, Pak Chandra Latif Tuhan, Pak Adi, Bu Ria Bapak, Ibu Linda Susilawati, Ibu Saraswati, Ibu Martina. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamaah suami demi suami, istri demi istri, anak-anak mereka. Apapun pergumulan dalam rumah tangga mereka, terjadi terobosan, terjadi mujizat, terjadi pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami lepaskan mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga lebih keluarga. Dalam nama Yesus. Amin.